Wa qauluhu dan ucapannya nazim mutazallilan halun muakkadatun adalah hal yang ditakkidkan, ya, hal yang ditakkid yang dikuatkan li'amiliha untuk amilnya itu. Qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, karena adanya Bishrun, Syekh Bishr rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yaqulu berkata, al fuqara'u salah satu orang-orang fakir itu ada 3. Yang pertama fakirun la yas'alu, tidak meminta, wa in utiya, dan jika diberi, la ya'khudhu, tidak mengambilnya. Fahadha, maka ini orang fakir, ma'ar rohaniyin, bersama rohaniyin, fi iliyin, di surga iliyin, surga paling tinggi, ya. Jadi kalau ada orang fakir, ya, orang miskin, ya, fakir, di atasnya miskin, fakir itu, ya, kebutuhannya ini usahanya ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Ini orang fakir, misalnya dia butuh kepada uang 10.000, ya, tapi cuma punya uang 5.000 ke bawah, ini orang fakir. Kalau orang miskin, ya, dia kebutuhannya 10.000, ya, tapi dia punya uang 7.000 atau 8.000 itu, ya, di atasnya fakir sedikit kalau miskin. Nah ini orang fakir, kalau dia tidak meminta, ya, dan jika diberi dia nggak ngambil, ini dia nggak minta-minta ke orang, nggak ngemis kayak gitu. Ada orang ngasih, ya, nggak diambil, ini dibiarin aja, dibiarin, nggak nolak, nggak apa, ya, nggak nolak, nggak mau, cuma dibiarin aja dah gitu. Ada yang ngasih, ya udah ditaruh, biarin aja, ya. Nah, mungkin dia kasih ke siapa kayak gitu. Ini masya Allah, ini derajatnya luar biasa, ini tinggi sekali nih, ya, derajat nanti dia di surga ilin, surga yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, wa fakirun, seorang fakir, la yas'alu, tidak meminta, wa in utiya, dan jika diberi, akhoda, dia mengambilnya, ya. Fahadha, maka ini orang fakir, ma'al muqarrabin, bersama muqarrabin, fi jannatil firdausi, di surga firdaus. Yang kedua, ini dia nggak minta-minta, ini, ya, nggak ngemis, nggak apa, ya, tapi kalau ada yang memberi, ya, dia ngambil, ya, dia menerimanya, ini, ya, dia menerima. Jadi dia ini masuk golongan yang la tarud wa la tas'al, ini tidak nolak, tidak minta, kan gitu, ya. Kata guru-guru kita, ente jangan sampai minta dan jangan nolak, ya. Kalau ada yang ngasih, terima, jangan ditolak kayak gitu. Dan juga jangan sampai minta-minta itu. Nah ini derajatnya di surga firdaus dia nanti. Kemudian yang ketiga, wa fakirun, seorang yang fakir, yas'alu, yang meminta, ingdal hajati, ketika butuh. Fahadha, maka ini orang fakir, ma'as-shodikin, bersama as-shodikin, ya, orang-orang yang jujur teguh, ya, kepada Allah, min ashabil yamin, dari golongan kanan. Ashabul yamin ini orang golongan yang menerima kitab sebelah kanan, ya. Nah ada orang fakir, ya, tapi dia ini meminta ketika butuh saja, ini meminta ketika butuh, dia juga bisa masuk surga, ya, bersama as-shodikin min ashabil yamin. Nah jadi ada berarti 3 orang fakir itu, karena orang fakir itu paling cepat masuk surganya dibandingkan orang kaya, ya. Orang kaya itu dihisapnya banyak, itu orang kaya itu dihisap terus. Kita makan aja dihisap itu, walaupun itu halal, ya, yang halal pun dihisap, ya. Kalau makannya sendirian, apalagi ente makan sendirian, udah dihisap itu.
Makanya makan tuh jangan sendirian, ya. Ajak temennya, jangan pelit, ya. Berbagi ya biar berkah. Makan sendirian kena hisab terus nanti. Ajak siapa siapa. Faidan maka demikian ya. Qadit tafaku sungguh telah bersepakat kuluhum semuanya, ini semua siapa? Hum ini para ulama ya. Para ulama sepakat ala dzammi suali atas tercelanya meminta-minta. Tercela tetap meminta-minta ini para ulama ini apa? Sepakat ya. Wa ala annahu dan atas bahwasanya ma'al faqoti bersama faqoh kemiskinan ya, yuhitu yang menurunkan al martabata akan martabat wad darajata dan derajat. Jadi tetap ya meminta-minta ini tercela kata para ulama ya. Dan bahwasanya apa meminta itu walaupun dia butuh ya itu bisa apa menurunkan martabat dan kedudukan al-faqih ya. Dia apa gak mampu ya butuh banget ya tetap itu bisa menurunkan apa martabat dan kedudukan orang yang minta-minta itu. Nah, wa arbabul ahwal ini para pemilik ahwal ya keadaan-keadaan ya ini para wali ya arbabul ahwal ini para kalau di kamus tuh macam-macam artinya ada yang para pemilik kecerdikan ya kecerdasan orang yang cerdas arbabul ahwal pemilik keadaan ahwal qad sungguh taglibuhum mengalahkan siapa arbabul ahwal halatun satu keadaan tak tadi yang mengharuskan an yakuna adanya as-su'alu meminta-minta zaidan sebagai penambah lahum bagi mereka fi darajatihim dalam derajat mereka walakin akan tetapi bil idofati dengan menyandarkan ila halihim kepada keadaan mereka fa inna karena sesungguhnya misal hadhil a'mali bin niyati semisal ini amal-amal bin niyati tergantung niatnya. Jadi arbabul ahwal ya ini terkadang mereka ini kalah oleh keadaan yang mengharuskan mereka menjadi apa meminta-minta sebagai apa syarat menambah derajat mereka ya mereka kadang apa minta ya ada ulama atau orang soleh kadang minta ya tapi ini bisa apa menambah derajat mereka tapi syaratnya itu ya perbuatannya ini harus apa sesuai dengan niatnya harus niatnya baik ini tujuannya apa baik ini ya harus tergantung niatnya. Misalnya apa? Dia minta uang kayak gitu ya, tapi apa untuk dikasih lagi, untuk sedekah lagi ya, untuk mencukupi apa orang-orang yang membutuhkan untuk acara ya, kayak gitu, bagi-bagi kayak gitu ya. Ini nggak apa-apa seperti itu ya. Kadang keadaannya mereka ini apa menambah derajat mereka itu. Wadzalika dan hal itu ya kama qala ba'duhum sebagaimana mengatakan sebagian ulama ya. Ra'aitu aku melihat Aba Ishaq An-Nuriya Aba Ishaq Abu Ishaq An-Nuri ya, rahimahullah semoga Allah merahmatinya ya muddu itu apa memanjangkan mengulurkan ya dahu tangannya maksudnya apa meminta-minta ya wa yas'alu dan dia meminta an-nasa ke orang-orang fi ba'dil mawadi'i di sebagian tempat di sebagian tempat-tempat jadi ada
ya melihat Syekh Abu Ishaq An-Nuri ya. Beliau ini seorang Masya Allah ya, orang besar ya. Tapi beliau apa? Minta-minta ini ke orang-orang ini ya, minta-minta. Akhirnya orang yang melihat itu apa? Fasta'zamtuhu. Aku menganggap besar zalika hal itu. Aku menganggap besar hal itu, perkara itu. Wastakbahtuhu, dan menganggap jelek akan dia lahu terhadap perbuatannya itu ya. Menganggap jelek perbuatannya ini ya. Fa'ata itu, lalu aku mendatangi Al-Junaida, Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Fa akhbartuhu, lalu aku mengabarkan akan dia bidzalika, dengan itu perkara ya. Dikasih tahu bahwasanya Syekh Abu Ishaq An-Nuri ini minta-minta. Syekh Abu Ishaq An-Nuri ini gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi ya. Diberi tahu seperti itu, lalu apa katanya? Faqala, lalu berkata Imam Al-Junaid ini ya, la yu'dham hadza alaika, jangan dibesarkan ya, hadza urusan ini alaika atasmu, udah jangan dianggap besar ini ya. Fa inna Nuri, ya karena sungguhnya Syekh Nuri, lam yas'alin nasa, tidak meminta ke orang-orang, illa kecuali liyutiyahum, untuk memberi siapa Syekh Nuri, hum akan mereka ya, orang-orang, al ajro akan pahala, fil akhirati di akhirat, min sababin karena satu sebab, la yadurruhum tidak membahayakan mereka, la lima ya'khuduhu tidak membahayakan mereka juga pada apa-apa yang mengambilnya Syekh Nuri akan harta itu, mak itu. Jadi katanya apa? Jangan dianggap besar ini katanya. Ini Syekh Nuri ini tidak akan minta-minta ke orang ya, kecuali untuk apa? Memberi pahala ke mereka di akhirat melalui sebab yang tidak membahayakan, tidak merugikan mereka ya. Cuma mintanya kan sedikit ya, mintanya cuma sedikit itu ya. Bukan karena harta yang diambil oleh beliau, enggak, katanya tenang aja. Wa ka'annal Junaida, dan seakan-akan Syekh Junaid ini asyara mengisyaratkan bidzalika dengan hal itu, al-qauli ucapannya, ila qaulihi kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'ti hiyal ulya, tangan orang yang memberi itu yang mulia ya. Jadi tangan orang yang memberi adalah tangan yang mulia. Jadi memberikan isyarat bahwa tangan orang yang memberi adalah mulia. Tangan yang ini yang memberi siapa ini? Syekh Nuri ini akhirnya ini ya. Karena apa? Memberi pahala. Bukan orang yang memberi uang tadi ya, tapi apa? Syekh Nuri yang mulia ini, Syekh Nuri akhirnya. Karena apa? Karena dia yang memberikan pahala. Karena sebab Syekh Nuri dia dapatkan pahala gitu. Itu seolah-olah seperti itu ini. Ya. Wa arada, dan menghendaki, anna bahwasanya yadal mu'ti, tangan orang yang memberi, yadul akhidi, orang yang mengambil, lil mali terhadap harta, li'annahu karena sesungguhnya yu'tis sawaba, memberi pahala. Itu jadi maksud beliau itu apa? Bahwa tangan orang yang memberi adalah tangan orang yang mengambil harta, yang menerima pemberian itu, karena sungguhnya orang itu adalah yang memberi pahala. Ini sebagai penyebab nih, asbabnya ini ya. Husnudzonnya ini ya, husnudzon kepada gurunya ini ya. Makanya husnudzon ke guru itu harus ente itu ya, harus itu. Hatta ente melihat aibnya di depan matanya harus husnudzon. Berat makanya ya kalau dalam Islam itu. Summa qala, kemudian berkata Al-Junaidu, Syekh Junaid, hatil mizana, hati itu apa? Hati di nahwu itu apa? Sebagai apa? Isim fiil amar ya, isim fiil ini ya. Isim fiil karena nggak ada fiil, nggak ada fiil madhi, nggak ada fiil mudhari'nya. Isim fiil hati. Nah,
berilah ya, bawalah ke sini ya, al mizana, timbangan, bawalah aku timbangan, berikan aku timbangan ya. Ahdir, hadirkanlah itu hati kan. Fawazin, lalu timbanglah mi'ata dirhamin, 100 dirham. Jadi emas zaman dulu kan uang tuh pakai emas ya, ditimbang. Ini 100 dirham ditimbang. Summa qobado, kemudian menggenggam siapa Al-Junaid qobdotan, satu genggaman. Satu genggaman lagi digenggam ini. Fa'alqaha, lalu beliau melemparkan alal mi'ati, atas 100 dirham yang tadi. Jadi suruh ngambil timbangan ya, kemudian beliau ngambil uang ya, dirham ditimbang. Ini beliau niat ini ya, ambil uang 100 dirham ini niat ini ya. Kemudian niat yang pertama, kemudian dia ngambil uang lagi nih 100 dirham, niatnya beda lagi nih ya. Beliau gabungkan tuh uangnya jadi 200 dirham. Sumaqala, kemudian berkata Syekh Junaid, ihmilha, bawalah uang ini ilaihi, kepada Syekh Nuri ya. Suruh kasihkan ke Syekh Nuri. Jadi ada 200 dirham. Fakultu, lalu aku berkata, fi nafsi, pada hatiku ya, pada diriku, innama, hanya saja, yuzanu syai', ditimbang sesuatu, liu rofa, untuk diketahui, mikdaruhu, kadarnya, ukurannya. Fakaifa, maka bagaimana, kholato, mencampur, bihi, dengannya, majhulan, tidak diketahui ya, bahwa, dan dia ya, padahal dia Syekh Junaid ini rojulun hakimun, orang yang bijaksana. Jadi beliau ini bingung ya, sampai bilang di hatinya ini, sesuatu itu ditimbangkan supaya diketahui ukurannya nih ya. Ibaratnya ente nimbang beras 1 kilo ya, kemudian ambil 1 gayung, dicampur lagi nih, akhirnya berapa kilo ini kan gak ketimbang lagi ini ya, akhirnya hilang itu ukurannya. Nah ini dicampur jadi gak diketahui lagi ini, padahal dia ini orang yang bijaksana, ahli hikmah. Akhirnya bingung ini ya beliau ini, wastahya itu, tapi malu dia ini, dan aku malu an as'alahu, untuk bertanya kepada Syekh Junaid. Fadhahabtu, lalu aku pergi, bisurroti, dengan kantong ya, kantong uang tadi ya. Surrah itu kantong uang. Film-film zaman dulu tuh ya. Ila Nuri, kepada Syekh Nuri. Faqala, lalu berkata ya, beliau datang ke rumahnya ya. Lalu Syekh Nuri langsung bilang, hatil mizana, bawa sini itu timbangan, katanya. Beliau langsung tahu nih, suruh ngambil timbangan. Fawazin, lalu ditimbang, mi'ata dirhamin, 100 dirham. Yang ditimbang cuma 100 dirham aja nih, enggak semuanya. Waqala, ya, lalu berkata ya, rudduha, kembalikanlah ya 100 dirham yang lain, alaihi, atas Syekh Junaid. Waqul, dan ucapkanlah, lahu, bagi Syekh Junaid, ana la akbalu, aku tidak menerima, minka, darimu, syai'an, sesuatu, wa akhudu, dan aku mengambil, mazada, sesuatu yang lebih, alal mi'ati, atas 100 dirham. Jadi beliau cuma ngambil yang 100 dirham saja ini ya, yang 100 dirham ya, yang 100 dirham yang niat yang kedua itu ya, yang 100-nya balikin nih, katanya. Qala ar-rawi, berkata ar-rawi ya, yang meriwayatkan kisah ini, fazada, lalu bertambah, ta'ajjubi ya, keherananku ya, tambah heran aja ini ya. Ini maksudnya apa ini ya? Suruh balikin lagi ya. Fasa'altu, lalu aku bertanya kepadanya ya. Bertanya kepada Syekh Junaid ya. Faqala, bertanya kepada Syekh Nuri ini ya. Faqala, lalu berkata Syekh Nuri ya,
Al Junaidu rojulun hakimun. Katanya apa? Syekh Junaid itu seorang yang bijaksana ya. Yuridu menginginkan an yakhuda mengambil al habla tali bitorofaihi dengan dua ujungnya ya, dengan dua ujungnya, dengan kedua ujungnya. Jadi pengen dapat semuanya ini ya maksudnya. Jadi beliau ini Syekh Junaid ini pengen ngambil tali tapi pengen dapat semuanya ini. Ya pengen dapat pahala dua-duanya. Ya. Bahwa zanal mi'ata linafsihi dan menimbang siapa Syekh Junaid 100 dirham linafsihi untuk dirinya tolaban karena meminta ya, li sawabil akhirati untuk pahala akhirat karena berharap pahala akhirat. Jadi 100 dirham ini dia ini pengen apa? Ngasih ke Syekh Nuri ya, pengen dapat pahala akhirat ya. Berharap dapat akhirat. Wa toroha dan meletakkan siapa Syekh Junaid alaiha atas timbangan qabdotan satu genggam ya, alaiha atas 100 dirham ya. 100 dirham qabdotan satu genggaman. Jadi digabungkan 100 dirham lagi bila waznin dengan tanpa timbangan. Lillahi azza wa jalla. Ini karena Allah Ta'ala ini ya. Jadi nggak ada tujuan apa-apa ini, murni karena Allah nih yang 100 lagi itu. Yang pertama 100 ya, beliau timbang ini saya pengen apa dapat pahala akhirat ya. Nanti kasihkan ke Syekh Junaid, ke Syekh Nuri. Kemudian 100 lagi ya, digabung ini. Ini lillahi ta'ala ini ya. Beliau nggak ada tujuan apapun, lillahi ta'ala, murni. Fa akhadtu lalu aku mengambil kata Syekh Nuri ini. Maka nalillah apa yang adanya karena Allah. Jadi aku mengambil uang yang apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Aku hanya mengambil uang yang karena Allah saja ini. Yang 100 dirham itu. Yang 100 dirham yang kedua itu. Waradatu dan aku mengembalikan ma ja'alahu li nafsihi apa yang dijadikan untuk dirinya. Jadi yang kalau dia tujuannya untuk dia karena ada tujuan itu niatnya ya dia kembalikan itu uang yang pertama itu ya yang 100 itu. Nah, qala rawiyu berkata perawi ya faradatu lalu aku mengembalikan ilal Junaidi kepada Syekh Junaid. Fabaka lalu aku menangis waqala dan berkata ya akhoda malahu ta'ala waroda malana ya. Akhoda mengambil siapa Syekh Nuri malahu apa yang untuk Allah Ta'ala ya. Dia mengambil hanya yang apa lillahi ta'ala yang lillah aja. Waroda dan mengembalikan siapa Syekh Nuri malana apa yang apa untuk kita ya. Jadi beliau mengembalikan sesuatu yang diberikan demi kepentingan kita katanya. Jadi kalau ada kepentingannya dia kembaliin nih ya. Ya kayak gitu ya. Kalau ada tujuannya balikin gitu. Jadi beliau tahu ini Syekh Nuri ini uang yang tujuannya ada kepentingan sama yang tujuannya lillah tahu beliau ini ya. Sampai bisa dibedakan kayak gitu. Ini Masya Allah ya. Tuh ya itu padahal apa baik sebetulnya kan ya cuma berharap pahala aja kan berharap pahala di akhirat tapi menurut Syekh Nuri masih kurang itu ya makanya apa ada istilah apa hasanatul abror sayyatul muqarrabin ya hasanatul abror kebaikannya al abror ya orang-orang baik itu masih sayyatul muqarrabin masih keburukannya muqarrabin itu masih jelek kayak gitu tuh menurut mereka masih jelek masih orang-orang yang dekat dengan Allah itu masih jelek itu yang masih mengharapkan pahala ini masih jelek balikin kayak gitu padahal itu udah lumayan itu masih udah hasanatul abror itu udah baik sebetulnya ya nggak ada tujuan dunianya padahal cuma ada tujuan akhirat aja berharap pahala tetap itu nggak bisa kata ini Syekh Nuri ini orang korobin seperti itu ya. Jadi hasanatul abror sayyatul muqarrabin kayak misalnya ada orang ya cuma melakukan sholat fardu ya ada orang melakukan sholat fardu saja ini
Ini hasanatul abror. Ada orang ya dia lebih nih, orang-orang tua ini dia lebih, dia sholat fardu juga, qiyamul lail juga, tahajud juga, rawatib juga ya. Nah ini bagi orang-orang yang udah sholat fardu sunnah kayak gitu, ini orang yang melakukan sholat fardu aja ini masih buruk ini ya, masih masih biasa, masih jelek kayak gitu. Itu hasanatul abror, sayatul muqarrabin. Nah, wa minha wallahu taala alam bis walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.